Tapi kita duduk di mobil. Siapa yang tahu 4 sifat Rasulullah yang tadi digambarkan dengan satu orang paling cepat dulu? Ya, satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Sari dari jurusan Ilmu Logat. Empat sifat Rasul yang ini adalah Luar biasa. Ya, jadi ada sifat Rasulullah disingkat dengan FAST, kecepatan, pasti, kebalaan, amanah, siddiq dan tauhid yang luar biasa saya dibawakan oleh Bunda. Kemudian bapak saya juga dengan beliau. Tadi sudah sedikit bocorkan materi mau ya. Jadi kalau saya mau tanya lagi, tadi sudah bilang. Saya sebenarnya sejak bukan itu tak pernah mikir tentang bayaran. Kenapa? Karena yang dipilih itu panitia. Saya tinggal terima aja. Jadi kalau orang kita masalah, tolong ditambahin. Next. Nah, karena saya ini sudah kenalan sama dua adik-adik, ada cowok ada cewek. Siapa yang berdiri di depan ini? Kita kenal dulu yuk. Nama saya panjang sekali ya. Itu dia. Ya, namanya kalau saya pergi ke kantor setiap hari tagline saya ini Mirza nama saya ini. Saya terakhir dari pasangan Amir Udin dan Asmanisa. Orang tua saya tinggal di Semarang, Jambi. Bapak saya dulunya asisten satu di kantor bupati. Mama saya dulunya asisten di kantor. Jadi Amir dan Asmanisa disingkat jadi Mirza. Namanya Mirza nama. Ini orang sering bikin Ustaz Gunawan. SD itu sarjana, ya sarjana teknik ya, sering ambil juga pasti. Ya, saya sarjana Universitas Teknik Universitas Syahwala. MPAP Organisasi Publik S2 saya di MPAP. Dan saya ada 2 gelar lagi. Kebetulan saya bergerak di bidang pengadaan. Di JPSP itu Certified Performance Specialist yang ahli pengadaan dan sertifikasi dan CCNS Certified Kontrak Manajemen Spesialis ahli manajemen kontrak. Jadi alhamdulillah saya tinggal di Jalan Permata Hijau, Komplek Gede Maki di Kelas 1 KW. Yang mau saya serahkan itu mungkin keluar dari kuis yang ada hadiahnya. Saya lahir di Banda Aceh 30 April 1980. Jadi masih lama. Tahunnya bagian musik itu oleh sensei sekarang. Bapak, Pak. Saya menjabat wakil ketua Astafi. Nah, kemarin lagi ada di sini di Sabasi. Rasul Pendidikan Pendidikan saya menjabat sekretaris umum atau sepuh di Kuda, Himpunan Ulama Rakyat Aceh untuk Bapak Usmami. Saya menjabat pegawainya sebagai Bapak PBJ sedangkan Kecamatan. Istri saya 1, anak saya 3. Ini kembali kan? Bukan istri 3, anak 1 kan? Ya, itu dia. Nampak dulu kan? Nampak di sini. Ya, boleh dulu di sini. Itu nama istri saya, anak saya yang tadinya. Nama orang saya itu, orang saya 1, itu telepon pilihannya. Sama orang saya 1 itu dimana. Halo suami, dimana? Kalau di Instagram itu ada nama Ustaz Mirza Ustaz. Jadi bisa dicari di Facebook, bisa dicari di Instagram, dan bisa dilihat di YouTube channel. Kalau di YouTube channel saya sudah cari dulu di subscribe-nya. Channelnya namanya Ustaz Gunawan. Jadi boleh di sini ada ribuan video di situ yang bisa ditonton untuk segala aplikasi ataupun peluang diri kita menjadi lebih baik lagi pastinya. Next. Ya. Apa yang disebut yang kita jelaskan di sini? Khairun nas manfa'uhum linnas. Pertama yang kita belajar dari Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang berguna
mengambil ya kegunaan dari Ustaz Gunawan hari ini bisa kita belajar sama-sama bisa ilmunya. Boleh dicatat nanti ada beberapa materi yang pastinya bisa ditanyakan. Penghormatan saya, nah ini banyak penghormatan. Jadi ini ada penghormatan seperti ini sama saya. Penghormatan saya penghormatan saya kepada Ustaz Syahres Al-Imami. Beliau punya jabatan yang sangat berlaku. Yang pertama, beliau dari Masjid Sultan Malik Saleh di Erdin ini. Kedua, beliau kepala Pusat Studi Kesamaan Adat Aceh, dan beliau juga anggota Senat Ulima, dan beliau juga ketua atas Hati Muslimah, ketuanya saya, dan beliau wakil ketua di Huda Ulama Aceh, dan beliau juga menjabat sebagai Mengurus Masjid Al-Bala Budaya Aceh. Begitu banyak jabatan beliau, dan pastinya beliau bukan orang asing bagi saya. Jadi bukan orang asing, itu orang Aceh, bukan orang asing. Orang saya juga ada fotonya kalau tadi di luar sini. Bu Dr. Insinyur Mulyana MB. Biasa itu gelarnya pertanyaan sekali. Kalah saya dan dokter ya. Beliau barusan kalah, tapi memang beliau itu sudah seperti keluarga bagi saya. Jadi saya siapa? Keluarga. Tapi tak tahu siapa saya. Sebab tadi mungkin keluarga bagi saya. Luar biasa, beliau ini adalah seorang yang memang panutan bagi kita, dan pastinya kalau kita lihat di Mulyana ini ternyata beliau punya banyak sisi positif. Tadi kan saya sudah menjelaskan kepada kita. Jadi ternyata nasihat dari beliau itu sejalan dengan nama beliau. Mulyana. Ternyata nama beliau itu mengandung makna yang luar biasa. Nama beliau itu sebenarnya singkatan dari 3 singkatan. Mu, Lia, dan An. Mulia untuk dosen dan mahasiswa. Ya, begitu mulia beliau di kalangan dosen dan di kalangan mahasiswa semua. Beliau begitu tinggi dan inilah makna daripada alif dan ulama. Allah berikan kemuliaan beliau di mata para mahasiswa yang ada di dirinya dan juga para dosen. Yakin sukses di bawah bimbingan beliau. Ya. Jadi kalau kita ada di bawah bimbingan beliau, yang diajar sama beliau, yang dididik sama beliau, yakin pasti sukses. Ya, ya. Nancak kualitas pertanian. Ya. Mampu naik nancak, naik dari atas dulu, naik atas tinggi lagi dah. Naik puncak dulu, tinggi lagi. Saya tidak dari mana. Tapi luar biasa. Memang kita harus naik semuanya karena berkat dorongan dari Ibu Mulyana. Begitu aja. Yang beliau berikan sampai ke aja. Jadi ayah saya juga. Saya sebenarnya bagi-bagiannya. Saya orang kaya. Orang kaya sudah turunan. Jadi kalau anak saya turunan kaya, saya itu kaya seperti itu. Tapi kalau tanjakan miskin lagi. Saya merasa tidak miskin lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa berada sukses bahwa dunia mulia. Yang ketiga adalah pelatihan BSSI MABC. Pak, beliau adalah dosen masjid. Beliau kenalan dengan saya. Jadi Mas, itu saya satu nama. Agak lama kenalnya juga. Karena lama kenalnya berarti kenal lama. Alhamdulillah, luar biasa, terima kasih Pak. Ada Pak juga, kemudian yang ada di dalam kita dan tetangganya itu pasti bukan tetangganya saya. Nah, beliau ini begitu hebat sekali dan alhamdulillah hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Kalau orang biasa, kalau kalian susah sekali
kita hari ini sangat-sangat mampu di hadapan publik, bukan itu apa, tapi memang secara ulama itu sudah memberikan itu ada 4 bulan pelajaran Rasulullah. Jadi ada bulan Rabiul Awal itu yang disepakati semuanya, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Januari dan Februari. Ini ada 4 bulan pelajaran Rasulullah yang pastinya ini merupakan 4 bulan yang memang boleh kita rayakan. Jadi bagi yang belum merayakan di Rabiul Awal, boleh merayakan di Rabiul Akhir. Bagi yang belum di Rabiul Akhir, boleh Jumadil Awal. Bagi yang belum di Jumadil Awal, boleh di Jumadil Akhir. Jadi 4 bulan ini kalau di Aceh itu 4 bulan dan 4 bulan Maulid Rasulullah. Jadi memang boleh kita lakukan selama 4 bulan itu. Jadi bulan pertama bagi kita ada yang di bawah takliman dan melaksanakannya di 12 di 4 Rabiul Akhir pada hari ini. Nah, semuanya hari ini momentum kita untuk berubah. Kalau kita lihat tadi bukunya sudah cerita sama kita bagaimana kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik pastinya. Lalu kita tanyakan Ustaz Gunawan yang berkawan, Ustaz Gunawan hadir ke sini kok masih dalam penampilan yang biasa-biasa saja. Saya tadi hadir ke sini dulu di kota-kota besar kasih, saya pikir acaranya jam 4. Jadi saya cuma pakai baju kaos saja. Mohon maaf, teman-teman semuanya, cuma sempat pakai baju kaos saja. Ya, jadi nggak sempat pakai jas di luar dan untuk acara ini saya cuma berpakaian seadanya saja. Tapi semangat kita hari ini untuk berubah. Bagaimana adik-adik yang mahasiswa-mahasiswi dan panitia semuanya untuk mengikuti dakwah Maulid Nabi Muhammad SAW, kita harus berubah. Kalau selama ini pakaiannya masih biasa-biasa saja, bawa saja, hari ini menjadi yang lebih baik. Pastinya mulai dari pakaian kita, konsep kita, mulai hari ini kita bisa berubah. Berubah pakaian kita, berubah cara berpakaian kita, berubah ini kayaknya hari ini kalau kita hari ini pergi keluar masih pakai baju kaos sangat kacau sekali. Pastinya kita sesuai konsep kita. Pastinya sama ya, kita pakai baju yang rapi untuk bisa belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan dari kebersihan, kejujuran dan juga apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Rasulullah mengajarkan kita banyak hal. Dan pastinya adik-adik semuanya bisa meniru beberapa macam akhlak Rasulullah. Dan kita akan ceritakan semuanya hari ini. Jangan kemana-mana, tetap sama-sama kita. Next. Nah, pertama, ilmu itu tidak didapatkan dari biasa-biasa. Artinya apa? Kalau kita mau semangat, ini semuanya harus serius. Jadi nanti Ustaz kalau lihat ada yang ngatur, ada yang mulai ngobrol, Ustaz akan panggil bersama. Kalau saya bilang halo, jawabannya apa? Ada saya? Halo. Hai. Halo hai. Halo hai. Bisa ya? Nah, kalau sudah sepakat dengan dirinya, kita akan buat kata-kata. Kalau Ustaz tanya sepakat, jawabannya setuju. Sepakat? Setuju? Oke. Jadi tidak ada yang main-main, tidak ada yang bercanda-bercanda. Kita akan ikuti sampai habis acara. Kalau kita bercanda, jangan ingat susah. Oke. Kita mulai dengan 4 hal. Yang pertama yaitu akhlak dan adab. Meneladani akhlak Rasulullah dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah. Materi pertama akhlak. Next.
Siapa yang kita adalah sehingga kita yang mendapatkan hari ini makin kuat. Kita makin takut kepada Allah, bukan makin sombong kepada manusia. Ini bagaimana ilmu kita kan membuat kita makin sombong. Karena Rasulullah menjelaskan Allah yang mengutus tahun 19 antara mereka ayat-ayat yang berbeda dan khususnya mereka mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi kita harus belajar sama. Materi pertama kita tadi dijadikan yaitu akhlak dan adab. Pertamanya, akhlak Rasulullah bagaimana yang kita tentang kejujuran Rasulullah, sisi Rasulullah. Kalau perlu melihat sebenarnya di kampus, siapa yang tadi belum sholat subuh? Ada? Yang anak-anak, kalau orang tadi coba lihat. Satu orang yang sholat subuh tadi dapat dia. Satu orang yang tak sholat subuh tadi dapat dia. Ada yang membuat habis. Satu orang yang tak sholat subuh tadi dapat dia. Ayo. Kita coba kalau saya coba ini ada contohnya ada yang tersebut ada misalnya tapi nggak berani jujur Rasulullah mengajarkan kita jujur seperti apa jadi sebenarnya ada jujur itu apa adalah kebaikan Allah next. Di sini ada ini keselamatan. Ini diajarkan Allah. Apalagi fi Rasulullah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik bagi semua imannya yang kembali kepada bagi kita semua yang mau benar-benar Allah dan juga ahli akhirat. Wala Allah dan yang banyak sekali. Jadi di antara Rasulullah akhlaknya paling utama, akhlaknya paling mulia. Makin adalah makin catat ingat dia pertanyaannya. Next, agak cepat ya, sengaja. Oke. Sesungguhnya Aisyah ditanyakan ketika sumilan Rasulullah, bagaimana kata Aisyah, karena hubungan Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi bagaimana diajarkan kita sesuai dengan ajaran Islam, adalah bagian iman yang kebersihan itu sebagian dari iman. Rasulullah itu sangat menjaga kebersihan. Jadi kalau lihat sampah, mungkin untuk buang pada tempatnya. Seperti binatang yang biasa ada di tempat sampah. Siapa yang tahu seorang yang tidak ada di tempat sampah sembarangan ada? Mana dia? Binatang yang sering ada di tempat sampah. Ikan sebelum mencoba salah, dan alam salah, ibu salah, salah, alam salah, coba salah. Ini siapa yang ada sini? Luar biasa, ini dia yang ini dia. Kita bersama ini kesempatan dia. Siapa? Dia ini berbeda. Memang kita harus awali hari-hari kita dengan senyuman. Harus banyak senyumnya juga ya. Kalau kita nggak banyak senyum, akhirnya jadi awal dua. Nah, jadi kalau kita bisa awali hari dengan senyuman, insya Allah kita akan menawan. Tapi kemarin Ustaz
udah coba awali hari dengan senyuman. Ternyata jam 9 dalam pagi. Akhirnya awali hari dengan sarapan ya. Tetap sarapan dulu. Kalau belum sarapan, depannya ada duit. Yang nggak cukup ke sana boleh maju ke depan. Boleh Sarapan awali hari dengan sarapan. Awali hari dengan senyuman. Jadi ya, laparan. Asal dari bahasa Arab itu dari mulut. Artinya dimengerti perangai dengan sadar dengan hal pencipta. Jadi Khalik makhluk itu akan kita kalah. Makanya secara sederhana kata Imam Ghazali bahwa ibadah dan kita seperti anda tasbih al-amru surat wa yasir pantai nilai aja tidak. Artinya apa? Satu perangai pada kebiasaan kita yang menetapkan pada jiwa seseorang. Next, seperti itu yang bersama. Akhlak itu diwariskan diajarkan oleh orang tua. Makanya kalau orang tua kita bagusnya itu bukan wariskan kita, tapi wariskan kita. Tidak ada pemberian yang paling baik pada orang tua saya pakai itu bayar dari negara. Nah, kata Allah dalam surat Luqman dan ini juga dikatakan sih ridha Allah ridha walidain. Ridha Allah bersama dengan orang tua. Kita diajarkan orang tua bagaimana kita mencari ridha orang tua. Kalau ridha Allah kita mau dapat harus mencari keridhaan daripada orang tua. Next, artinya kita harus ingat ya ini dia puisi-puisi yang dibuat karena cinta pada orang tua. Bapak, kaulah bapakku, suami ibuku, ibuku adalah istri. Bapak, walau kau tak menyusui, walau kau tak menyenengi, ini bagus. Tak apa-apa. Ada ibu, bapak bersih dan mengagetkan, ibuku yang mengejutkan. Ada bapak seperti itu membuat ibuku merinding. Bapak, oh bapak, kenapa engkau tulus? Macam mana aku tak tulus? Dikatakan bapak, kalau engkau tak menikahi ibuku, mungkin kau bukan bapakku. Karena bapakku adalah yang menikahi ibuku. Bapak, akulah anakmu, anakmu adalah aku, engkaulah adalah bapakku. Itu akan kita sekarang kalau bukan tetapiku, ibuku, istrinya ayahku, anaknya nenekku, anaknya kakekku, ibuku, saudaranya tante, saudaranya mamaku dan bapakku, ibuku, aku anakmu, aku menyayangi. Next, jadi bayangkan bagaimana orang tua itu berdiri kepada anak-anak. Kullu mauludin yuladu ala fitrati Islam. Semua anak itu dilahirkan seperti fitrah Islam. Dibagaikan keras putih. Ada yang keras putih? PSN-nya ada? Ya kalau nggak ada bisa kita bawa. Karena takut-takut tinggal ada yang bawa. Seperti kertas putih. Satu orang berbuat kepada dia. Kita ajarkan bagaimana ternyata kertas putih ini adalah esensi tentang pengalaman. Satu orang berbuat mahasiswi bisa maju berbuat kepada dia. Satu orang yang belum maju ya, bisa lihat waktu yang belum maju, yang belum maju satu orang ya. Berbuat kepada
Nah lihat ini apa namanya? Sayur apa? Serok. Ya. Serok ya. Iya. Saya perlu lihat sayur terong. Terus terong, jadi terong ya. Jadi kalau kita berdua sudah berpakai sini, belum ada. Jomblo semua ya. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau kita berdua, kadang-kadang itu punya kendala suami kita, pasangan kita itu suka asing. Kadang-kadang adalah seperti itu. Allah ajarkan kita bagaimana kalau kita punya pasangan yang suka pasangan kita tinggal kita berikan treatment. Kita bisa makan dia di atas sendiri. Kita bisa makan dia dengan suatu orang. Minimal kalau kita bisa baca, Kita bisa tulis nama beliau di sini, pasangan kita. lalu kita setelah kita tulis namanya kita bacakan doanya minimal. Lalu kita berdoa agar pelabuhannya berubah. Kalau hari masa-masa sulit, kalau kita berkeluarga boleh melakukan ini bila ada suami yang sibuk. Setelah membacakan Fatihah, di tanda misalkan masukkan dalam kalimat. Ini TPN dari perempuan. Kalau kita sudah bacakan Fatihah, bila ada yang selingkuh, Yang ketahuan kawan menyeleweng, maka angkat ya. biar bisa Di sini. Kalau ada yang menyeleweng yang di depan, di sini adalah sesuatu yang menarik. Mereka bersuka tasnya dipegang, dinampakkan ke teman-teman apa aja. Jadi apa bacakan itu. Baca terong. Terong cair. Terong kayu ya, ini ya. Terong kayu. Ya. Jadi berupa aja terongnya. Jadi terong. Ini. Ya. Next. Nah, menjadi manusia baik. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kita, Rasulullah adalah yang paling baik. Next. Akhlak ada dua, ada akhlak mulia seperti kemuliaan, ada yang mulia seperti kekasih, dan akhlak yang tercela kalau semua. Dua-duanya kita bahas. Next. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kata Rasulullah, maka diletakkan kepada Rasulullah. Tidaklah apapun diletakkan pada Tuhan kecuali akan mencapai derajat orang yang rajin berpuasa sunnah dan sholat pada malam. Begitu mulianya akhlak. Next. Nah, ini contoh ada aduk model baju buat yang kasih dicoba kan? Jadi foto modelnya dengan pasangan. Misalnya yang banyak, ini dia misalnya yang masih dibuka. Ya, next.
Empat rukun apa yang mulia? Ada empat, yaitu sabar, berani dan adil. Jadi ada empat rukun empat rukun ini. Tadi kita saya sebut belum ya sama saya. Empat rukun ini. Apa dia rukun saya? Empat ini harus dibangun sebagai rukun atau sandaran dalam kehidupan. Next. Apa yang paling mulia adalah katakan sama semua orang. Kalau tak berantem sama teman, berantem sama sahabat, yang paling mulia adalah yang memberi maaf. Next. Tawadu adalah orang yang tidak pernah melakukan keburukannya dan tidak pernah melakukan kemuliaan. Imam Syafi'i terkait dalam syukur iman hadis berarti terima nomor hadis 304. Catat cepat ya, oke. Saya pada sama orang dan ini sekarang ya. Next. Ya, kalau kita akan tahu kita sering galau, haruskah tuliskan dalam hijau dan waktu ketika sangat tajam? Ya, jangan galau ya. Tetap tawadu, rendah hati dan juga jangan sombong. Next. Karena kemana dalam pendapat karena semua orang beruntung dalam semua orang diberi rezeki cukup serta anak itu merasa cukup dengan dirinya sendiri. Next. Jadi kalau kita misalnya tidur di luar sana, masih banyak orang tidur di luar dengan bisnis seadanya dengan hasil praktikan itu bahaya. Karena bukan tidak kita selalu lakukan di luar belum ada, tapi begitu bahagia ada yang tahu ya. Jangan begitu. Next. Belajar karena malah jangan ada diri yang dengan karunia. Jangan bisa sampai dengan next. Nah, ini misalnya ada teman yang punya HP, iPhone, pamer, lalu ketik buku, mau potong yang klik saya, padahal namanya bentuk iPhone-nya. Asal keluar lupa belum penting. Logo kamera Samsung-nya. Jadi yang ini orang yang sombong. Ya. Next. Nah, ada sebuah kata-kata mulia kata Islam sedikit berselisih dengan dikurang diri tidak dari sama lain boleh digunakan yang empat mencari hasil terima sebagai empat dan selisih mulai dari lain boleh tidak dalam waktu dalam bentuk kata catatan cepat di pertanyaannya ada. Next. Kehidupan itu kita tahu pakai sebenarnya apa? Iya. Kehidupan itu pakai spirit campaign ya. Tidak ada satupun yang tahu. Tidak tahu lebih semua. Jadi kita harus tetap bersyukur ketika berkebahagiaan dan kesabaran kita ada percobaan. Jadi kata Rasulullah, wajib Tuhan menembus nikmat itu sangat heran. Ketika orang Islam itu mendapatkan kebahagiaan dan bersyukur dapatkan juga dapat pahala bisa muslim. Next. Nah, sedikit kita pas makan nasi kita tahu ya sebenarnya ya makan nasi dulu atau nasi goreng sudah bisa bersyukur. Sebenarnya orang yang paling bahagia itu orang yang kotak di atas itu ada yang kotak kan? Sudah perhatikan berapa semuanya? Ikan tinggi sekali ada yang baru masuk. Orang kota itu selalu bahagia. Kenapa? Betul, karena selalu bersyukur ya.
kadaluarsa ya, jangan alkohol. Suka makan dengan ini ya, jangan bisa kadaluarsa. Next. Seseorang itu bisa dilihat dari siapa teman dekat kita, sahabat kita. Biasa kita lihat dari teman dekatnya. Seseorang akan mengikuti akhlak temannya, makanya cari teman yang bagus akhlaknya, mantap. Ya. Next. Oke, ini ada yang temannya kasih. Kalau sakit mata pakai tetes mata. Tetap masak dulu, mata dari Korea. Ini mata akhirnya matanya bisa dibuka. Salah itu apa? Dari Korea. Tetes mata dari Korea. Bisa buka mata ya. Salah masak dari Korea. Next. Ya, pertama-tama melihat. Ada berkomunikasi di media sosial. Jadi kalau kita punya media sosial, semua punya Instagram, punya Instagram semua punya. Ada satu yang paling banyak followernya Instagram, ada satu yang followernya. Ada yang paling selebgram ada di sini. Yang paling banyak follower tunjuk tangan siapa yang banyak followernya, yang merasa banyak. Satu orang pada dia yang paling banyak. Dibuktikan ini di HP-nya. Kita boleh berapa gram? Berapa gram? Oh ya. Oke. Berapa followernya? Cek followernya 1929. Wow. Setelah Sumpah Pemuda ya, kemarin Sumpah Pemuda 1924, ini 1929. Siapa namanya? Pandu Megawai, luar biasa. Ya. Ini kalau ada yang lebih banyak, boleh komplainnya sama juga. Ya, 1929. Itu bagusnya setahun setelah Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kita jangan ada yang jadi sampah pemuda. Jangan ada. Coba Sumpah Pemuda saja. Sumpah jangan jadi pemuda sampah. Next. Ya, ini kalau kita biasa podcast militer, lo mau tahu cara masak ayam kecap? Ya, ayam masak kecap ini caranya. Resepnya, kalian tahu? Ayamnya masak kecap. Ya. Ini Jadi jangan bohong di media sosial. benaran. Ayam masak kecap. Ya, ayam masak kecap. Next. Ya, akhlak bersama adalah yang berbeda masyarakat. Jadi jangan ada di antara kita yang punya akhlak semua. Next. Ini nggak nyampe, nggak dapet. Ini. Nah, seperti akhlak makrom atau ada akhlaknya saya jangan ada ya. Next. Mana ini umat? Bentar kan dulu. Sombong. Ini video kan dulu. Masih berjalan. Coba diberhentikan dulu. Diberhentikan dulu, jangan dimatikan. Berhentikan. Videonya diberhentikan. Pasti nggak mau. Next. Ya. Ini paling dari bawah, jangan paling dari atas bawah. Jangan senang bukan gerak. Ayam saudara. Nggak bisa, Pak. Sabar ya, Pak ya. Kita setel dulu ya. Gak bisa berkumpul sama orang yang suka ngomongin orang lain. Karena kalau buat terima dengan pasal-pasal teks. Nah, lagi apa yang terjerat sering, iya, Nggak bisa samping, Pak. sering tidur seperti waktu dilarang oleh Rasulullah. Tidur sepanjang hari, tidur setelah subuh, tidur setelah waktu salat asar seterusnya. Dan tidur setelah makan, semua itu dilarang oleh Rasulullah dan termasuk akhlak. Tercela. Apalagi ya ini Pak Presiden Teman saya yang kaitan dengan orang-orang tua ada di sini itu ada
di samping dia nggak dapat karena di sini terlalu Paling enak berarti merokok. Jadi kan merokok sampai jalan sampai nanti berhenti dulu baru merokok ya. Jangan merokok lagi. Berhenti merokok karena kalau mungkin ini tidak dilakukan dan janganlah kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Oke, next. Nah itu tadi jangan merendahkan kita. Walaupun wajib bayar walaupun tidak gitu. Oke, next. Nah ini tadi merokok. Kalau misalnya mereka tidak boleh jangan misalnya mereka boleh tapi masih ada di kasur. Ini jelas dari merokok. Next. Oke, ini lagi dulu sama ada yang sudah ikut ada malah ada yang betul ya iya apa baunya kayak masih impor lagi ya bukan ada apa ya orang yang dapat baunya masih ada suaranya pada menurunkan sedikit baunya dikurangi ya dan apa sebagai next. Nah kita lihat ini orang tua cerdas anaknya terlalu baik tapi anaknya cuma habisin dulu orang tua. Nah karena orang tua yang habis itu jadi kalian banyak anak kecelakaan yang nggak boleh kita lakukan dan mudah-mudahan jangan sampai kita yang hadir pada hari ini punya akhlak tercela. Ini kita lihat tadi ada ya kita perlu membahas tentang ini. Kalian orang ini begitu mulianya orang ini memperbaiki pintu mobil orang tanpa dibayar betul? Mana betul? Lagi nyuri mobil betul. Next. Jadi kita lihat ini anak muda bermasa-masa mereka berlomba siapa yang cepat sampai ke masjidnya. Iya, balapan. Ya, balapan ternyata. Tapi kita tetap harus ya jangan balapan, tetap sering mengikuti next. Ya, sungguh biasa Pak polisi ini mengajarkan bela diri agar bisa melawan para penjahat. Ternyata, ya mahasiswa suka berantem, suka tawuran, mudah-mudahan yang ada di sini ya. Next. Doa akan dilakukan dari orang muslim. Apa doanya yang diajarkan Rasulullah dari hadis dan tradisi dan hadis Sahih? Allahumma lagi Allahumma ini aku dirikan min karatil akhlak wal aqam wal akhlak dan aku dirikan dari akhlak amal dan kawan sunnah yang terbaik. Macam-macam perkara tadi ada asas, surat, dalil, niat, Islam dan takabur. Next. Oke, pertama ada Islam akal pimpinan iman sebaik-baik kamu adalah paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Next. Seperti kita kalau bercermin Allahumma asal takutri amsibulti sebagaimana engkau perbaiki akhlak ciptakan terbaik perbaiki pula akhlak. Jadi kalau kita hari ini punya tampang yang keren, tampang yang cantik, jangan lupa ya boleh. Next. Kecantikan wajah umpamanya para wanita. Ya, boleh menggunakan sedikit. Cantiknya benar-benar. Ya, kecantikan wajah umpamanya membuat lelaki menatap, tapi kecantikan akhlak akan membuat lelaki menetap. Jadi al-akhlak ajmal, perbaiki akhlak. Next. Tak perlu cantik untuk menjadi wanita pilihan. Cukup perbaiki akhlak dan iman untuk menjadikan wanita idaman. Ini tetap perbaiki akhlak dan harus benar.
ingat beauty. Saya dulu pernah punya juga perbedaan sama Mas Satria. Itu punya inner beauty, punya kecantikan dari dalam. Oke, saya larang jangan kemana-mana di dalamnya. Karena udah cantik di dalamnya cantik, kalau udah keluar dia jelek. Jadi kecantikan dari dalam. Kalau keluar jelek itu namanya next. Tugasmu bukan melahirkan seorang, melahirkan tidak memiliki siapapun. Next. Nah, ada adalah berbiasa. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita dan memperbaiki akhlak dalam kita, karena di setiap orang Islam yang paling banyak masuk ke surga adalah akhlak yang mulia. Next. Letakkan akhlak dalam masalah. Jadi, aku tidak kurang selama 20 tahun di Bali. Selama 20 tahun beliau cuma 2 tahun mempelajari itu, 18 tahun mempelajari akhlak yang baik. Next. Orang yang punya akhlaknya walaupun pada ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Ini kata Habib Umar bin Hussein. Nah, ini ada satu lagi juga namanya Allahumma inni as'aluka amal wa as'aluka akhlak la yahdini as'aluka illa anta wa inni sayyidul amal wa sayyidul akhlak la yahdini sayyidul akhlak. Tidaklah Allah jauhkan dari perkara buruk kecuali hanya Allah yang mampu membantu. Next. Nah, ini terakhirnya attitude is everything. Jadi akhlak itu adalah yang paling semuanya segalanya akhlak ada. Oke, namanya untuk semuanya. Halo. Hai. Ya. Halo, hai. Oke. Kita tes satu tulisannya. Ya. Ada kuis next lagi. Permainan konsentrasi warna. Cek ya. Next. Cepat-cepat. Kata Sanes. Warnanya apa? Putih. Next. Kain Islam warnanya apa? Putih. Next. Aura warnanya apa? Putih. Next. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Iya. Ya, sapi minumnya susu ya. Bukan susu sapi, bukan sapi. Kalau ada sapi yang dipelihara itu habiskan biaya ya. Ya, tema kedua. Cepat, kedua bersama. Cepat ya. Cepat. Next. Mari kita jaga kedua bersama. Next. Ukhuwah adalah persaudaraan secara unsur Islamnya, yaitu saudara Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Next. Next. Rasulullah bersabda, "Masal mukminin fi tawadi wa ta'awun wa ta'awun masal hasan." Orang mukmin itu ketika bersama itu seperti satu tubuh. Jadi mereka mengasihi satu sama lain. Kalau kita sudah belajar dari soal tentang akhlaknya, insya Allah kita sudah. Kalau kita lihat ini ada buku, satu buku. Buku ini pada dasarnya adalah buku kosong. Buku kosong yang tidak ada di sini. Kita pertama hadir ke sini seperti kertas kosong ini. Nah, mulailah tugas dosen-dosen kita setelah mengambil buku ini, mendidik kita semua, ada yang rekam? Jadi kita semua untuk menuliskan cita-cita kita, menuliskan akhlak kita, menuliskan bagaimana kita berperilaku dan juga berbuah bersama kita. Mulailah kita semua mulai ada gambarnya, mulai ada tulisannya, setelah diisi oleh dosen-dosen kita, setelah diisi oleh para pengasuh kita. Lalu dibuat lagi dibentuk ada
mudah-mudahan setelah acara ini kita semuanya bisa berwarna untuk kehidupan kita yang lebih baik pastinya. Iya. Next. Ini cepat-cepat kita lagi. Lagi. Nah, tadi kita sudah belajar dua materi, dua tema kalau ini sendiri. Kita lanjut dengan tema ketiga. Nah, di tema ketiga ini kita cepat-cepat sebentar lagi kita sudah masuk waktu zuhur. Jadi sebelum masuk waktu zuhur kita selesaikan 4 tema ini. Akhlak yang pertama yang diajarkan oleh Ibu Mulyana tadi meningkatkan kemampuan saya dalam mencari ilmu demi tercapainya insan yang takwa. Jadi bagaimana kita bisa mencari ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah punya akhlak, kita bahas seperti Rasulullah. Lalu kita bisa meningkatkan kemampuan Islamiyah. Kita sudah akhlak, sudah kuat karena kita bersatu padu dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita. Kita sudah kompak, mahasiswa kompak. Maka kita bisa kuat. Nah, ini satu orang laki-laki, satu orang perempuan menunjukkan kepada dia. Siapa saja boleh? Satu orang mahasiswa, satu orang mahasiswa, siapa saja? Oke, satu orang menunjukkan. Satu orang boleh, kapan itu boleh? Siapa saja boleh? Kalau bisa boleh satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Itu laki-laki yang ada tasnya, satu orang tas hitam dari kulit buaya, yang memang buaya. Ya, satu orang laki-laki bawa tasnya langsung di sini. Ya, oke, satu orang laki-laki bawa tas, satu orang perempuan. Satu tas tinggal ya langsung isinya. Ya, kita belajar bagaimana akhlak dan ukhuwah Islamiyah dapat dilaksanakan untuk memperkuat diri kita. Pastinya ini demi tugas kita dalam mencari ilmu sambil menunggu. Ya, ini. Cewek satu orang perempuan namanya siapa namanya? Dari pasangan yang paling cantik. Iya. Boleh dia. Mukmin adalah bersaudara. Jadi kita dalam menjaga ukhuwah kita bisa, yaitu kita harus tinggi. Iya. Iya, sebelum orang bersaudara adalah yang cuma mau berteman dengan baik. Tapi ketika muslim berteman ini bisa lebih mencintai saudaranya. Siapa namanya? Nama saya Yudi Ibaratullah Halal. Hana, jadi Hana kan di mana-mana ada sudutnya. Atur sudutnya juga boleh. Kok jadi kayak gini enggak petak sebenarnya. Oke ya. Nah, kita pakai alat lagu. Ya, ini ada sebabnya. Saya di sebelah mana? Ukhuwah. Kita siapa nama tadi? Keras sebenarnya. Saya pegang benar kerasnya. Keras sebenarnya. Pegang kerasnya.
Coba lihat sejauh mana sudah menonton. Next. Jadi bagaimana uang ini mempengaruhi dekat ya? Mempengaruhi kita. Bagaimana kalau kita mau mengenal keberadaan luar biasa. Ya. Ya, next. Gratis. Uang bukan pada indahnya teman, tapi pada ingatan terhadap saudara kita dalam doa. Next. Dari Imam Ghazali. Coba ketika mengajak kita cuma mau cici, tapi jelek ketika diajarkan awak aspeknya. Bagaimana menjadi sebuah umat besar? Next. Cepat kan? Nikmat yang berbagai sebuah manusia telah memiliki sahabat yang soleh. Mereka dapat menjaga kebahagiaan. Next. Bagi sesama muslim itu saudara, tidak mengendalikan dan tidak berbeda. Next. Oke. Tahukah kamu jantung paus biru berdetak hanya 2 sampai 8 kali per menit. Suara detakannya pun bisa didengar hingga 2 mil. Hal ini berbeda dengan jantung mendetak begitu kencang ketika berada di dekat. Ya, luar biasa ya. Ini adalah persahabatan seperti saudara-saudara. Akhlak yang paling mulia adalah menyambut silaturahmi dan berdoa. Mudah-mudahan peringatan Maulid hari ini bisa membuka kita saling punya uang. Tadi sudah ada 2 pasangan yang menentukan kekuatan uangnya dengan saling mengekokan. Ya. Mudah-mudahan yang dikasih terima. Next. Berbuat saja. Jadi kalau kita berdoa untuk saudara kita, maka
Paman saya katakan daripada sini masalah lalu diberikan belajar. Next. Nah, itu ilmu alat apa? Ilmu alat pelaku pada sini mencari ilmu adalah jihad. Next. Dalam sebuah anak ini sama menuju sekolah. Parah dengan ilmunya ya. Jadi harus seperti itu kemudian kadang-kadang coba parah kan sama yang menuju. Next. Ilmu itu kan apa? Tapi yang bermanfaat. Next. Kata Rosyati, nah ini kalau dia apa? Begitu lagi gue, ini gue kupas nggak ada isinya. Gimana isinya? Kok dikupas ulang gue ya? Ini namanya apa? Next. Ya. Tuntutlah ilmu saat kamu isi, maka dia akan menjadi harta. Dan tuntutlah ilmu setelah kamu kaya, dia akan menjadi perhiasan. Next. Ya, umpamanya apa benar kalau kita kerja di cleaning service di rumah sakit, lama-lama kita akan jadi dokter? Betul? Betul. Karena ada tenaga saya kalau kerja kemarin lama terasa, sekarang sudah jadi terasa. Yang penting tetap semangat untuk belajar. Next. Satu tahun kalau tidak bermanfaat untuk aku jadi pasti nggak bahaya. Kata Mami kata next. Oke, hal itu yang mau baik adalah yang lalu mencari ilmu. Ilmu itu membangun rumah yang tidak kebodohan dapat merobohkannya. Coba kalau kita bilang next. Iya, ini kalau bodoh ditanyain makhluk itu berkembang biak yang melalui cara yang mana operasi sesar. Apa tanaman yang mengandung itu enceng gondok? Apakah disehati tempat menemukan cinta dan kasih sayang? Kalau betul bisa memberikan makanan pada bapak, bisa memberikan makanan pada kulkas. Ya. Apa yang harus dilakukan dia? Ibu dari seorang anak yang bernama dia. Jadi ini pertanyaan yang orang tidak benar. Next. Terus ini misalnya ini bukan bisa enak seperti itu. Orang dia pun bagaimana materi segala. Oke, ini namanya ketipu. Bagaimana menjadi software? Pakai air bagaimana kata saja dulu. Kok dicoba pahit. Next. Ya, siapa yang punya maka punya ilmu alam dan punya ilmu. Next. Kalau kita ingin ajar juga harus punya ilmu. Keindahan tidak terletak pada pakaian kita, tapi indahnya kita pada ilmu dan anak. Next. Ya, jadi walaupun kita akan gaya rambut kita ternyata gaya rambut itu nggak terlalu pada kecerdasan. Besoknya dan kita SD masa juga rambutnya gondrong, tapi bisa tidak bisa ilmu. Next. Keindahan tidak terletak pada pakaian, tapi pada ilmu dan anak. Next. Setelah 20 tahun bangsa Arab hanya disebut orang monyet kalau kita tidak punya ilmu. Next. Kita harus punya hari-hari kita diisi ilmu. Next. Kan ya. Hari ini kita bayangkan kita selamat pagi untuk kamu yang kami ini. Jadi jangan lupa sering tetap semangat belajar besok karena kita tetap ada orang yang kita cintai teman kita. Cinta sama dosen kita, cinta sama teman kita, sering selamat pagi untuk kamu yang kita. Itu belajar dengan teknologi kami belajar dan apa itu. Selasa next. Next. Selalu dalam rasa ya Selasa. Next. Kalau Selasa sesudah tahun tidak boleh ilmu maka kalau itu kecil. Next. Rabu. Next. Rasanya untuk buang hari Rabu ya. Next. Siapa mau disuruh ilmu bapak akan memberikan ilmu yang tidak diketahui. Next. Kamis. Kalau Kamis kamu mau semangat dengan melihat senyum yang manis. Next. Jumat. Punya ilmu yang lalu pada sebagainya ilmu mencerahkan keberkatan. Next. Jumat jangan malu dan tetap semangat. Next. Carilah ilmu dalam ahli dari gue yang kita mati. Next. Satu. Seandainya orang tua kita bertemu dan memberi kita restu. Satu ya. Satu. Next. Ilmu yang diramakan seperti pokok yang tidak berbuah. Next. Itu hari yang itu. Apa yang itu? Mungkin ini hari yang ditunggu untuk mengatakan I love you. Next. Kita akan katakan lagi konsentrasi watan. Cepat. Daun kelapa warnanya apa? Jengkol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Rumput warnanya apa? Hijau. Kelapa warnanya apa?
Empat orang maju ke depan. Cepat, yang belum maju, cepat. Oke. Nah, Kita akan buat demonstrasi tentang ilmu. Bagaimana ilmu membuat kita ini ada silakan dua orang di sini hadap ke teman-temannya. Silakan silakan tuliskan 4 kok 3 huruf acak apa saja Pak? Oke, seperti ini kawannya. Tuliskan 3 huruf acak di bawah. Oke. Nah, sebelum itu saya kepengen tulis prediksi. Saya belum tahu angka yang ditulis. Pegang aja dulu. Tolong ambil pulpen. Tuliskan sebentar. Tasnya ini Pak. Buka. Oke. Ini game kita terakhir. Pegang aja di situ. Udah ya? Oke, ini game terakhir kita, Bapak kita sudah selesai. Oke. Jadi Kalau kita lihat bagaimana teman-teman kita tadi yang sudah menuliskan 3 angka sama, kita sudah lihat. Sekarang kita dan di situ sudah ada prediksi. Bahkan belum ditulis tadi ya. silakan bacakan berapa hasilnya dari Bapak. 9.968. Berapa tadi angkanya? Angkanya 968. Iya. Bapak infonya. Ini ya, angka sudah ditulis duluan tadi ya. Iya. Oke, terima kasih. Ups, waktu kita sudah Terakhir, terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan Pak kali ya seperti kita harus selalu berdoa ilmu Bapak itu. Oke, dan juga next, ya kita udah terus. Ini kalau kita lakukan next, biar ada jadwal di divisi next dan kejadian nanti bahwa nanti kita adalah next lagi. Bila teman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.